Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan 6 dari Mata Kuliah Psikologi Bisnis 1 ingin menjelaskan mengenai analisis individual competence berdasarkan human capital dengan 5 konstruk psikologi. Ini ada kelompok kami, ada Keisha dan Putri Kanasya, ada Igusti Ayurai, ada Adelia Dania, ada Nizrina Sabita, ada Ramdan Malik Prawira, ada Azria Sika, saya sendiri, ada Octavia, ada Zelda Windu, ada Mutia, dan juga ada Siti Kaliza. Berikut table of content dari penjelasan kami hari ini, latar belakang, manfaat, metode, referensi, tujuan, teori, dan juga kesimpulan. Masuk ke latar belakang, jadi dalam paper kami, dalam mencapai keberlanjutan, sebuah bisnis itu membutuhkan beberapa model yang terangkum dalam Business Psychology Framework atau biasa disingkat sebagai BPF. Jadi dalam BPF itu ada Strategic Direction Capital, ada Organizational Capital, dan juga ada Human Capital. Dalam penelitian ini, fokus kami itu pada struktur model human capital, khususnya individual competence, yang mencakup 5 aspek psikologis, yaitu psychological capital, emotional intelligence, interpersonal competence, organization commitment, dan juga employee engagement. Jadi masuk yang pertama dari psychological capital atau yang biasa disingkat sebagai PsyCap. Jadi dia ini memiliki komponen harapan, ketahanan, optimisme, dan juga efikasi diri yang berperan dalam mengembangkan potensi positif karyawan untuk meningkatkan kinerja dan juga kepuasan kerja. Yang kedua ada emotional intelligence, jadi dia ini mendukung kemampuan individu dalam mengelola emosi yang berkaitan erat dengan organizational citizenship behavior atau OCB, yaitu kontribusi positif karyawan yang mendukung efektivitas organisasi. Yang selanjutnya ada interpersonal competence. Di Hong Kong, negara yang berfokus pada sektor jasa, interpersonal competence menjadi penting untuk membangun hubungan yang positif dan juga produktif, yang mendukung budaya harmoni dan kepedulian. Lalu yang selanjutnya ada organization commitment, yaitu mencerminkan tingkat keterikatan karyawan pada perusahaan dan juga mempengaruhi keberhasilan organisasi. Dan yang terakhir ada employee engagement. Employee engagement ini memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan keterlibatan karyawan. Karyawan yang terlibat secara positif cenderung lebih produktif, kreatif, dan memiliki komitmen kuat terhadap tujuan organisasi yang pada akhirnya mendukung keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Boleh tolong di next. Oke, selanjutnya ada penjelasan mengenai konstruksi human capital ini. Salah satunya itu ada psychological capital. Definisi konseptual dari psychological capital ini, dia merupakan modal peningkatan kecenderungan motivasi individu melalui konstruksi psikologis positif yang memiliki kriteria seperti efektivitas, optimisme, dan harapan, serta ketahanan. Sedangkan definisi operasionalnya itu konstruksi tingkat tinggi yang mampu diukur dengan menggunakan konstruksi harapan, optimisme, self-efikasi, dan ketahanan. Jadi, pertimbangan dan pengoperasian konstruksi sebagai faset PsyCap keseluruhan memungkinkan proses kognitif dan motivasi lebih luas. Jadi nah, kemudian ada emotional intelligence. Jadi definisi konseptual dari emotional intelligence ini sebagai kemampuan menggunakan emosi dan pengetahuan emosional dalam meningkatkan pemikiran. Nah, sedangkan definisi operasional itu
konstelasi sifat kepribadian, pengaruh, serta kemampuan yang dirasakan oleh diri sendiri daripada kecakapan yang sesungguhnya. Jadi yang dipengaruhi emosi. Biasanya rasakan uh, emosi positif dalam diri mereka sendiri yang disebut sebagai kecerdasan emosi. Next. Nah, selanjutnya ada interpersonal competence. Jadi interpersonal communication competence itu atau kompetensi komunikasi interpersonal merupakan suatu kemampuan kita atau individu untuk berkomunikasi dengan orang lain secara efektif dan juga sesuai dengan konteks yang berlaku. Nah, menurut Speechberg, hal ini tuh mencakup dua konsep utama, yaitu kesesuaian dan juga efektivitas. Kesesuaian di sini tuh berarti maksudnya adalah apakah cara kita berkomunikasi itu sudah pas dengan situasinya. Bisa diambil contoh misalnya cara kita berbicara dengan teman tentu berbeda dengan cara kita berbicara dengan seorang dosen. Sementara itu efektivitas ini di sini lebih ke apakah pesan yang kita sampaikan itu bisa mencapai tujuan yang kita maksud atau tujuan yang kita mau, seperti menyampaikan ide atau menyelesaikan masalah. Jadi pada intinya kompetensi komunikasi interpersonal ini tuh bisa membantu kita berinteraksi dengan lebih baik, baik dalam menyesuaikan diri dengan situasi maupun juga dalam mencapai tujuan komunikasi kita. Selanjutnya ada definisi operasionalnya. Jadi interpersonal kompetensi itu tuh merupakan pengukuran yang konkret dari 4 dimensi utama, yaitu perilaku, kognitif, afektif, dan juga kompetensi terkait bisnis yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dalam jaringan sosial. Nah, perilaku di sini tentang bagaimana orang itu bertindak dalam berkomunikasi. Misalnya, apakah dia tuh bisa mendengarkan dengan baik atau bisa merespon secara tepat dan juga menyesuaikan cara berbicara dan juga situasi. Kognitif di sini maksudnya adalah berkaitan dengan pengetahuan yang individu itu miliki. Jadi seberapa paham individu itu tentang cara berinteraksi yang baik, atau apakah dia tahu etika dan strategi berkomunikasi yang tepat di berbagai situasi. Afektif di sini adalah aspek emosional atau perasaannya saat berkomunikasi dan juga sikap dan juga ia tuh memiliki sifat empati, kesabaran, ataupun sikap terbuka atau tidaknya. Nah, kompetensi bisnis di sini yang terakhir adalah berkaitan dengan kemampuan komunikasi yang dibutuhkan dalam dunia bekerja. Misalnya, bisa diambil contoh kemampuan untuk bernegosiasi, juga bekerja sama, atau membangun relasi yang bersifat profesional. Nah, kalau keempat aspek ini bisa diukur dengan jelas, maka kita bisa tahu apakah seseorang itu memiliki interpersonal competence yang baik untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain, terutama di lingkungan profesional. Lalu ada organization commitment. Nah, di sini adalah sebenarnya keterkaitan psikologis seseorang ke organisasi di mana tempat ia bekerja. Maksudnya adalah ini tuh menggambarkan seberapa besar sih seseorang itu merasa terhubung atau mempunyai loyalitas terhadap organisasi yang sedang ia naungi atau tempati. Kalau misalnya seseorang itu punya organization commitment yang tinggi, biasanya individu ini tuh bakal merasa lebih nyambung dan juga bertanggung jawab sama organisasi itu sendiri. Individu akan merasa bahwa keberhasilan organisasi ini juga penting bagi dirinya. Jadi dia tuh lebih semangat untuk terlibat dan berkontribusi di dalamnya. Next. Nah, di organization commitment ini dia tuh bisa dibahas menggunakan teori dari Seibert, dari Becker. Nah, ini tuh intinya mengatakan bahwa seseorang atau individu itu bisa terikat pada organisasi karena sudah berinvestasi banyak di dalam organisasi tersebut. Misalnya, sudah menghabiskan banyak waktu yang banyak, terus juga sudah menghabiskan banyak tenaga, atau bahkan punya banyak pengalaman yang susah ditinggalkan begitu saja gitu di dalam organisasi itu. Selanjutnya ada employee engagement.
employee engagement ini adalah keterlibatan karyawan, yang mana keadaan psikologis ini tuh merasa positif gitu terhadap pekerjaannya. Hal ini tuh biasanya membuat mereka atau karyawan itu bekerja dengan energi yang sangat tinggi dan juga memiliki antusiasme yang kuat. Menurut Scafoli et al., keterlibatan ini tuh bisa membantu karyawan tetap bersemangat dan juga bersinergi dan juga bermotivasi dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga kinerja mereka pun terasa lebih optimal. Lalu, employee engagement ini bisa dibahas menggunakan teori social exchange theory atau SET. Di sini, di teori ini tuh dia menjelaskan bahwa hubungan antara karyawan dan juga organisasi itu terjadi melalui yang namanya pertukaran berbagai hal, seperti dukungan, penghargaan, atau sumber daya. Dalam konteks keterlibatan karyawan di sini, teori ini tuh bisa menyatakan bahwasannya ketika karyawan itu merasa mendapatkan dukungan atau apresiasi dari organisasi, mereka tuh akan merasa ingin lebih membalas budi terhadap organisasi tersebut. Next. Lanjut ke metode penelitiannya. Yang pertama ini ada psychological capital, di mana ini tuh ngegudain metode penelitian kuantitatif dengan 2 studi. Nah, penelitian ini juga mengembangkan kuesioner psychological capital questionnaire untuk mengukur sikap yang mencakup 4 dimensi, di mana yang pertama itu ada efikasi diri, harapan, ketahanan, dan optimisme. Dengan skala Likert 6 poin, dari 1 itu sangat tidak setuju, sampai 6 sangat setuju. Lalu studi ini juga melibatkan mahasiswa. Pada studi pertamanya ini melibatkan mahasiswa manajemen untuk menguji validitas alat ukurnya, yang sedangkan studi keduanya melibatkan karyawan dari perusahaan manufaktur dan asuransi untuk melihat hubungan sikap dengan kinerja dan kepuasan kerja. Data ini dikumpulkan dalam 2 tahap untuk mengurangi bias, dan data kinerja diambil 1 bulan setelah survei untuk menilai hubungan sikap dengan kinerja. Selanjutnya ada emotional intelligence. Nah, dalam jurnal yang kita pakai ini, penelitiannya itu menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory untuk menjelaskan hubungan antara berbagai variabel. Nah, partisipannya ini ada 49 karyawan di Departemen Pemasaran dan Penjualan di PT Universal Agribusiness Indo yang terlibat sebagai sampel. Nah, dengan metode sampel jenuh yang berarti semua karyawan ini dalam departemen tersebut tuh dijadikan peserta. Nah, data ini dikumpulin melalui kuesioner yang berisi 19 pertanyaan yang dijawab menggunakan skala Likert untuk mengukur intensitas jawabannya. Nah, kuesioner ini dibuat untuk mengukur kecerdasan emosional, efikasi diri, serta bagaimana kedua faktor tersebut nih bisa mempengaruhi kinerja melalui perilaku ekstra peran atau organizational citizen behavior atau OCB. Nah, setelah data ini terkumpul, analisis statistik dilakukan dengan metode analisis jalur atau path analysis untuk melihat dan memahami hubungan antar variabel yang diteliti. Next. Selanjutnya ada interpersonal kompeten. Jadi pada jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara untuk mengeksplorasi pengaruh kewirausahaan korporat terhadap kinerja organisasi. Data dikumpulkan dari 14 kewirausahaan Finlandia antara 2011 dan 2019. Dengan beberapa diwawancarai, lebih dari sekali snowball sampling. Analisis data dilakukan secara up to date dimulai dengan analisis tematik untuk mengelompokkan kode menjadi tema utama, termasuk dimensi kognitif, metakognitif, perilaku, dan afektif, dan kompetensi komunikasi interpersonal. Jadi hasilnya yang didapat ini menunjukkan pentingnya kompetensi komunikasi interpersonal bagi pengusaha dalam membangun jaringan yang efektif, meskipun detail spesifik tidak tersedia dalam kutipan. Selanjutnya ada organization commitment. Jadi pendekatan ini
pendekatan konseptual dan teoritis, jurnal ini berfokus pada pengembangan model komitmen 4 komponen yang bersifat kualitatif dan mengadakan analisis teori serta konsep yang ada. Ini berbeda sama pendekatan kuantitatif. Jurnal ini enggak ngelibatin pengumpulan atau analisis data numerik. Metode pengukuran dalam penelitian ini itu didasari oleh kajian literatur serta penelitian-penelitian terdahulu. Model komitmen 3 komponen yang dikembangkan oleh Meyer dan Allen pada tahun 1997 menjadi dasar untuk mengukur dimensi komitmen normatif dan afektif. Yang pertama ada skala afektif, digunakan untuk mengukur perasaan positif, keterikatan emosional, dan keinginan seseorang untuk tetap bekerja di dalam organisasi karena adanya ikatan emosional. Yang kedua ada skala keberlanjutan yang bertujuan mengukur persepsi karyawan terhadap kerugian yang mungkin mereka hadapi apabila memutuskan untuk meninggalkan organisasi. Lalu yang ketiga ada skala normatif yang berfokus pada rasa kewajiban moral atau tanggung jawab seseorang untuk tetap bekerja di organisasi tersebut. Jadi penelitian ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen karyawan dan dampaknya terhadap keberlanjutan mereka di dalam suatu organisasi. Yang terakhir itu ada employee engagement. Jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan partisipasi 201 manajer menengah dari 5 bank komersial terbesar di Pakistan. Jadi menggunakan stratified random sampling berdasarkan kriteria Crazy dan Morgan untuk ukuran sampel dari populasi 1.385 manajer. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diisi langsung oleh responden karena keterbatasan akses internet di tempat kerja. Dari 245 responden yang terkumpul, 21 digunakan setelah menyaring Autry dengan uji Mahalanobis. Jadi penelitian ini menguji kecerdasan kewirausahaan CE dengan skala CEI 48 item serta kinerja bisnis dan keterlibatan karyawan menggunakan item yang diadopsi dari penelitian sebelumnya. Jadi semuanya dinilai pada skala Likert 5 poin. Next. Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi, individual kompeten sebagai bagian dari human capital sangat berpengaruh dalam menentukan kesuksesan organisasi. Kelima, konstruk psikologis yang dianalisis psychological capital, emotional intelligence, interpersonal competence, organizational commitment, and experiment engagement memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Psychological capital memberikan dasar yang kuat bagi karyawan untuk tetap termotivasi dan menghadapi berbagai tantangan di tempat kerja dengan komponen harapan, ketahanan, optimisme, dan rasa kepercayaan diri yang membantu mereka mengelola stres dan tetap fokus pada tujuan organisasi. Ada emotional intelligence juga, itu membantu karyawan dalam memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, serta berinteraksi secara efektif dengan orang lain, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan kolaboratif. Interpersonal competence itu mendukung kemampuan karyawan dalam membangun hubungan kerja yang positif dan produktif. Sementara itu, organizational commitment memastikan ketertarikan emosional karyawan dengan organisasi, mendorong loyalitas dan kontribusi optimal mereka. Lalu yang terakhir itu ada employee engagement, memungkinkan karyawan bekerja dengan penuh antusiasme dan dedikasi yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam organisasi. Jadi, kelima aspek psikologis ini sangat berperan penting dalam mendukung kompetensi individu yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan organisasi jangka panjang. Next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih.